Hai sahabat semuanya, selamat datang kembali ke channelku. Di cerita singkat kali ini, kita akan membahas tragedi Audrey Munson, yaitu sang pelopor supermodel pertama di Amerika yang berani berpose telanjang untuk film non-pornografi pertama kali di dunia. Bagaimana kisahnya? Yuk, kita bahas sekarang juga. Meskipun karir modelingnya sudah berakhir pada tahun 1922, kita masih dapat melihat gambar Audrey Munson di Museum Hartford hingga San Francisco. Patung dirinya sebagai supermodel pertama Amerika salah satunya berada di Longfellow Memorial di Cambridge. Bahkan, dia menjadi model untuk sebuah koin di tahun 1945, yaitu koin Walking Liberty Half Dollar. Semua orang yang melihat Audrey Munson di kota New York menjulukinya dengan sebutan Miss Manhattan, karena ratusan patung yang ada di kota Manhattan, dari mulai pintu masuk jembatan Manhattan, patung di atas gedung kota, sampai air mancur di sebuah plaza, Audrey lah sebagai modelnya. Audrey selalu percaya bahwa kematiannya adalah akibat sebuah kutukan. Audrey Munson lahir di Rochester, New York pada tanggal 8 Juni 1891. Ayahnya bernama Edgar bekerja sebagai kondektur dan ibunya yang bernama Kitty beragama Katolik dari Irlandia. Ketika Audrey berusia 8 tahun, orang tuanya berpisah karena ayah Audrey berselingkuh dengan wanita lain. Ibunya membawa Audrey bersamanya. Ia membawa Audrey ke seorang peramal gypsy di kota Syracuse Timur, New York, bernama Queen Eliza. Peramal itu mengatakan pada Audrey seperti ini, "Kamu akan dicintai dan terkenal suatu hari nanti. Namun, ketika kamu berpikir bahwa kebahagiaan adalah milikmu, buah laut mati akan berubah menjadi abu di mulutmu. Kamu akan menghaburkan jutaan dolar, namun kamu juga akan mengemis untuk $1. Kamu yang akan merendahkan cinta, akan juga mencari cinta tanpa hasil. 7 pria akan mencintaimu, dan 7 kali kamu akan melangkah di atas pelaminan, namun tidak akan pernah menikah sama sekali." Mendengar sang peramal berkata demikian, Audrey dan ibunya merasa terkejut dan menganggap kata-kata peramal gypsy itu sebuah kutukan. Kemudian mereka pindah ke Providence dengan menyewa tempat tinggal yang cukup untuk berdua saja. Audrey kecil telah tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Ia pun berkeinginan untuk menjadi seorang artis. Pada saat ia berusia 15 tahun, Audrey ditemukan tanpa sengaja oleh Felix Benedict Herzog, seorang fotografer terkenal di Manhattan saat itu. Lalu dia mengenalkan dunia seni pada Audrey. Temannya Felix, yang bernama Isidore Conti, membujuknya agar mau berpose telanjang untuk model sebuah patung. Sejak saat itu, Audrey menjadi seorang model yang sangat terkenal di kota New York. Dirinya ada di berbagai sudut kota New York. Bahkan dia mendapatkan tawaran untuk membintangi sebuah film dengan berpose tanpa busana untuk film non-pornografi pertama di Amerika. Film yang berjudul Inspirasi masuk jajaran box office kala itu. Kemudian dia pun membintangi 3 buah film lainnya. Audrey Munson segera bergelimang harta dan ketenaran. Dia mulai berkencan dengan para pria kaya raya di kota New York. Salah satunya bujangan terkaya di Amerika, pewaris perusahaan perak Herman Ulrich. Namun entah mengapa, pada tahun 1919, Audrey mengalami masalah yang membuatnya melaporkan Herman Ulrich kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat melalui sepucuk surat. Audrey mengatakan bahwa Herman adalah salah satu anggota komplotan rahasia yang memihak kepada Jerman. Tentu saja ia menolak tuduhan tersebut dan akibatnya Audrey dicekal dari dunia artis oleh pihak-pihak Herman. Akhirnya, Audrey meninggalkan Herman dan merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan sebuah peran atau bahkan menjadi model sebuah lukisan yang biasa ia dapatkan. Karena keadaan semakin sulit, akhirnya Audrey saat itu masih ditemani sang ibu tinggal di sebuah rumah sewa. Pemiliknya adalah seorang dokter yang sudah tua bernama Walter Wilkins. Kejadian buruk menimpa mereka pada bulan Februari 1919. Saat itu, Walter Wilkins membunuh istrinya di luar rumah mereka.
Ia memukulinya dengan menggunakan palu dan pipa timah. Audrey dan ibunya segera meninggalkan rumah sewa itu setelah mendengar peristiwa tersebut. Namun, polisi berhasil melacak keberadaan mereka di Kanada. Polisi berasumsi bahwa Audrey lah penyebab Dr. Walter Wilkin membunuh istrinya. Walter membunuh istrinya untuk bisa bersama Audrey, namun Audrey menolak tuduhan itu. Pada akhirnya, Walter Wilkin dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Namun sebelum hukuman mati dimulai, dia sudah melakukan bunuh diri dengan menggantung dirinya di dalam sel. Peristiwa yang menggemparkan itu semakin memudarkan karirnya Audrey. Akhirnya, karena tidak menemukan pekerjaan di bidang keartisan, Audrey dibantu dengan ibunya menjadi penjual alat-alat rumah tangga dari pintu ke pintu. Menginjak usianya yang ke-39, yaitu pada tahun 1922, Audrey mencoba bunuh diri dengan meminum racun. Karena khawatir, ibunya mengirim Audrey ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Namun, hingga 65 tahun ke depan, Audrey tetap tinggal di dalamnya. Puluhan tahun berlalu tanpa ada satupun pengunjung menemuinya. Akhirnya di tahun 1984, seorang keponakan yang bernama Darlene Bradley menemukannya dan saat itu usia Audrey sudah 93 tahun. Dan 9 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Februari 1996, Audrey Munson meninggal dunia di usia 104 tahun dan dimakamkan tanpa nama di pemakaman New Haven. Hingga pada ulang tahunnya yang ke-125, keluarganya meletakkan batu nisan sederhana di atas makamnya. Baiklah sahabat, sekian dulu cerita singkat kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bagaimana pendapat kalian tentang Audrey Munson? Tulis komennya di bawah kalau kalian punya pandangan tersendiri. Dan kalau kalian suka dengan ceritanya, silakan tekan like juga subscribe untuk cerita singkat berikutnya. Oke sahabat, jaga keselamatan diri dan keluarga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa.